Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khuratul Alizza dari kelas 7C. Saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbak Sami. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian. Karena Mbak Sami tidak memiliki anak, sebenarnya dia ingin sekali memiliki anak agar bisa membantunya bekerja. Pada sore pergilah Mbak Sami ke hutan untuk mencari kayu, dan di tengah jalan Mbak Sami bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar." "Jadi izinkanlah aku lewat," jawab Mbak Sami. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap," kata si raksasa. Lalu Mbak Sami menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Setelah Mbak Sami mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku beri kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun." Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbak Sami kemudian mengambilnya, dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas semakin tumbuh besar, dan Mbak Sami sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Akhirnya pada suatu hari, di tengah si raksasa untuk menagih janji, Mbak Sami sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Kemudian Mbak Sami berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak untuk dimakan." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbak Sami. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu tiap hari Mbak Sami mencari akal bagaimana caranya supaya anak itu tidak dibawa si raksasa. Hati Mbak Sami sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam Mbak Sami bermimpi. Dalam mimpinya itu diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya Mbak Sami menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya cepat buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa itu," perintah petapa. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Kemudian Mbak Sami menjawab, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbak Sami itu. Akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Mas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbak Sami menangis terus, muka Timun Mas dari tempat sembunyinya. "Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa," teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya, dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang menerima mentimun yang lebih lebatnya. Raksasa pun menjadi berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum, dan sekejap tumbuhan pohon-pohonan bambu yang sangat tinggi dan tajam
dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bumbu tersebut di raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuka kantong ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan yang luas. Tetapi lautan itu tengah mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa terjebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarmi hidup bahagia dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si raksasa. Hati Mbok Sarmi sangat cemas sekali dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarmi bermimpi. Dalam mimpinya itu diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya Mbok Sarmi menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya cepat buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lemparkan satu persatu bungkusan ini. Kalau kamu dikejar oleh raksasa itu, perintah petapa. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya, teriak si raksasa. Kemudian Mbak Sarmi menjawab, janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbak Sarmi itu. Akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbak Sarmi menangis terus. Muka Timun Mas dari tempat sembunyinya. Aku di sini raksasa. Tangkaplah aku jika kau bisa, teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang menerima mentimun yang lebih lebatnya. Raksasa pun menjadi berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum dan sekejap tumbuhan pohon-pohonan bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bumbu tersebut di raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuka kantong ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan yang luas. Tetapi lautan itu tengah mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa terjebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa